Halo, selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi dalam program Suara Sriwijaya. Kali ini bersama saya Rizky Amrina. Saudara, kemarin di tanggal 25 Desember di tahun 2023, seluruh umat Kristiani merayakan Hari Raya Natal. Dan lantas bagaimana makna Natal dalam kehidupan bermasyarakat? Untuk itu kita sudah hadirkan kedua narasumber kita. Yang pertama ini ada Ibu Profesor Dr. Sylvia Magdalena Antang, MA, MTH, seorang pendeta. Halo Ibu, selamat siang. Halo, apa kabarnya? Selamat siang, luar biasa, kabar baik. Luar biasa, baik selalu tentunya kita walaupun di hari perayaan Natal kita agak culik sebentar ya ke TVRI ya. Walaupun sedang merayakan hari Natal tentunya bersama keluarga. Dan terima kasih tentunya sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Dan juga narasumber kedua ada Romo RD Yohanes Kristianto, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Palembang. Selamat siang Romo, apa kabarnya? Selamat siang Mbak Kiki, puji Tuhan, luar biasa baik. Luar biasa, sehat selalu, dan juga terima kasih sudah hadir ya di tengah perayaan Hari Natal yang biasanya masih bersama keluarga, saling bersilaturahmi, tapi masih sempat untuk hadir dan berdialog bersama kami di Suara Sriwijaya. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454. Tentunya tema kita hari ini makna Natal dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin untuk pertama kali saya ingin bertanya dengan Ibu Sylvia terlebih dahulu, bagaimana untuk makna Natal yang dapat memperkuat nilai solidaritas dan juga kebersamaan dalam masyarakat. Silakan. Baik Mbak Kiki, terima kasih. Bagaimana makna Natal dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dikaitkan dengan makna solidaritas ya. Ya, solidaritas tentu saja ini memiliki satu pemahaman yang artinya merasa senasib ya, persahabatan. Betul. Juga persatuan ya di dalamnya. Kita memaknai hal ini dalam kaitannya dengan perayaan Natal. Yesus hadir ke dunia itu karena dia sangat mengasihi umat manusia. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan begitu mengasihi dunia ini. Itu adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Tuhan, bagaimana dia melihat manusia itu menuju kepada kebinasaan atau kematian kekal ya. Sehingga dia merasakan kasih yang begitu besar kepada dunia, khususnya kepada manusia. Tuhan yang tempatnya di sorga yang mulia mau sama seperti manusia ya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sebelum kita bicarakan salib, tentu kita bicarakan Natal itu dulu. Karena kan masuknya ke sana itu harus lahir dulu begitu. Jadi itu penting sekali makna Natal dikaitkan dengan solidaritas, di mana sebenarnya solidaritas itu dimiliki oleh Tuhan yang luar biasa, dan umat manusia pun harus meneladani apa yang Yesus lakukan. Sampai hari ini, kemarin hari ini, dan beberapa hari ini kita terus merayakan Natal. Baik, ini dari Ibu Sylvia tentunya. Kalau dari Romo sendiri bagaimana nih Romo untuk makna Natal yang dapat memperkuat nilai-nilai solidaritas? Silakan. Saya kira senada ya, memandangnya tetap dari konsep besar rencana keselamatan Allah yang tentu diimani oleh umat Kristiani. Sebenarnya ada satu yang bisa mudah untuk dipahami ya. Bahwa Allah itu pada awal kan menciptakan segala sesuatu itu kan sangat indah ya. Harmonis ya. Antara pencipta dengan yang diciptakan. Antara yang diciptakan manusia sebagai ciptaan yang sangat luar biasa istimewa, sangat khusus, lalu diberi tempat alam semesta dengan tumbuhan, binatang, dan segala sesuatu yang sangat luar biasa harmonis. Kan itu sebenarnya kondisinya. Tapi ada titik di mana manusia ini lepas bebas. Memang benar bahwa dia diberi kehendak yang bebas, tapi kemudian tanpa kontrol. Justru yang mengontrol adalah niat jahat. Itu kalau dalam kitab Kejadian diceritakan tuh bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa itu melalui pribadi Adam dan Hawa. Dan sejak itu kan keharmonisan itu lenyap. Lenyap. Dari waktu ke waktu justru manusia itu dikuasai oleh dosa.
Para nabi diutus untuk mewartakan pertobatan, tapi manusia tetap jatuh ke dalam dosa. Jadi dosa itu menjadi bagian terlemah dari manusia. Ya. Tapi yang kita imani adalah Allah yang luar biasa penuh kasih. Tetap membuka pintu keselamatan. Bahasa yang sering kali saya pakai adalah bagaimana caranya supaya manusia itu menemukan kembali Firdaus yang hilang. Puncaknya ada dalam pribadi Yesus sendiri. Dialah Sang Mesias, dialah Sang Penebus yang akhirnya membuka peluang kembali kepada manusia untuk memperoleh keselamatan itu. Maka Natal sebenarnya adalah solidaritas Allah kepada manusia yang berdosa. Nah, kalau dikaitkan dengan solidaritas, maka sebenarnya Natal itu panggilan untuk menghayati solidaritas Allah. Kasih Allah yang begitu besar kepada manusia, tetapi juga panggilan kepada setiap orang yang merayakannya untuk solider dengan yang lain. Ya, menebarkan kasih kepada yang lain. Maka tema yang Natal tahun ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ya, bagaimana Firdaus yang telah hilang itu ditemukan kembali dalam pergulatan manusia di bumi ini. Saya kira itu konsep besar dari Natal yang tadi dipahami sebagai solidaritas. Baik, tentunya nilai-nilai solidaritas ini tentunya kebersamaan dalam masyarakat yang tidak hanya antar umat, dan juga antar umat beragama. Betul. Tapi berbicara mengenai toleransi ini, tentunya kita mungkin sekarang ini Romo dan Ibu, toleransi ini tidak hanya toleransi antar agama, tapi juga di tahun pemilu ini toleransinya sudah mulai ini ya, Romo ya sama Ibu ya. Tapi nanti kita ke Natalnya. Tapi untuk peran Natal sendiri nih, untuk memupuk sifat lebih saling menghargai dan juga toleransi ini bagaimana nih tentang pastinya setiap kehidupan itu ada perbedaan. Boleh ke Ibu terlebih dahulu. Oke, untuk memupuk toleransi ya. Saya senang karena harus memulai dari Alkitab, begitu ya. Baik. Itu mendasari karena firman Tuhan juga mengatakan dalam Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi dengan kasih persaudaraan dan saling mendahului dalam memberi hormat, ya. Jadi kalau bicara tentang toleransi, khususnya dalam kehidupan antar umat tentunya, dan apalagi ini kan makna Natal dalam kehidupan bermasyarakat. Namanya bermasyarakat kan kita kan tidak hanya satu agama, begitu kan ya, tetapi berbagai macam agama. Kita bersyukur karena negara kita Republik Indonesia mengakui paling tidak 6 agama, ya, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu. Dalam membangun kebersamaan antar manusia tentunya, sebelum kita bicara tentang antar umat, konsep saling menghargai itu sangat penting, dan disitulah sebenarnya bisa tercipta toleransi antar agama satu dengan yang lainnya. Kalau kita melihat semua manusia itu sebagai satu pribadi yang penting, kita kan tahu kalau manusia itu semua agama berbicara tentang konsep manusia adalah ciptaan Tuhan, ya kan? Ciptaan Tuhan yang artinya di pandangan Tuhan manusia itu bernilai dan berharga. Bahkan kalau dalam konsep umat Kristiani, Yesus harus datang ke dunia dalam bayi Natal. Tujuan dia lahir itu kan akhirnya nanti 33 tahun setengah ke depan gitu kan ya, mati di atas kayu salib. Saking berharganya manusia itu gitu. Nah, sebab itu dalam konsep Kristiani, Kristen khususnya ya, kita harus menghargai yang namanya manusia. Tidak pandang agama, suku, budaya, dan bahasa. Dengan momen Natal ini dalam kehidupan bermasyarakat, pada saat ini khususnya dalam acara kita Suara Sriwijaya, sesungguhnya acara ataupun perayaan Natal ini mengingatkan kepada seluruh umat. Bukan cuma umat Kristiani maupun Katolik begitu ya, tetapi seluruh umat manusia untuk kembali kepada konsep itu bahwa manusia itu
ciptaan yang sangat istimewa, berharga dan bernilai di mata Tuhan. Maka sebagai manusia kita wajib saling mengasihi dalam kasih persaudaraan, bahkan saling mendahului dalam memberi hormat. Ada ayat yang lain juga mengatakan begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Itu ajaran daripada bayi Natal. Ajaran daripada Yesus ya Romo ya. Ya artinya kalau kita bicara tentang Natal kan Yesus yang lahir melalui seorang perawan gitu kan ya. Mengandung dalam kuasa Roh Kudus. Tetapi dalam kemahakuasaannya sebagai Allah yang transenden, tapi dia menjadi Allah yang imanen, yang artinya hadir ke tengah-tengah dunia, ya menjadi sama seperti manusia, solidaritas tadi, ya. Dia memberikan ajaran-ajaran, dia memberikan pesan-pesan kepada umat ciptaannya, ya, kepada manusia. Kalau engkau ingin diperlakukan seperti apa yang kau mau, perlakukanlah orang lain seperti itu. Baik. Ya, bahkan juga dia mengatakan bahwa ada ayat yang lain, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Aku mengatakan kepadamu bahwa bencilah musuhmu, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, ini nilai kemanusiaan tuh tinggi sekali. Maksudnya ajaran Yesus tuh, kalau orang lain mungkin mengatakan kasihilah orang yang mengasihi kamu dan bencilah orang yang jahat sama kamu. Tetapi bayi Natal dan Yesus Kristus itu sendiri mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, artinya bahwa saking begitunya manusia, Tuhan itu mau manusia itu menghargai sesama, menghargai manusia, toleransi satu dengan yang lain. Itu pasti akan ada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Mari di momen Natal ini, Ibu Bapak Saudara dimanapun Anda berada, baik umat Kristiani maupun seluruh umat manusia dari agama pun, kita lihat semua sesama kita begitu bernilai dan berharga. Sedikit saya boleh kaitkan dengan Palestina. Boleh, silakan. Solidaritas tadi itu loh ya, apa pastor ya. Iya. Solidaritas tadi. Saya secara pribadi Tuhan juga izinkan melayani di Kemenak ya, Kementerian Agama Kabupaten Oki. Kita juga dihimbau bagaimana untuk bisa mendukung teman-teman, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Betul. Apa yang dialami dan dirasakan oleh mereka, itu juga menjadi kesedihan kita, keprihatinan kita. Betul. Sehingga dengan cara apa kita bisa bantu mereka, apa yang bisa kita buat. Contohnya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Oki, kita daftar list, ayo kamu bisa bantu berapapun itu tidak menjadi soal. Tapi gimana rasanya kamu melihat saudara-saudaramu yang di sana sedang mengalami penindasan dan penganiayaan. Itulah nilai toleransi yang Tuhan ajarkan kepada kita. Karena Tuhan menghargai seluruh umat manusia. Baik, nilai toleransi ini tentunya kita sebagai umat juga jika ingin dihargai harus saling menghargai ya. Betul. Jadi jangan sampai mau dihargai aja tapi nggak mau dihargai ya Ibu ya. Betul. Dan juga tentunya di momen Natal ini juga kita mengingat teman-teman kita dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina tentunya. Untuk Romo sendiri bagaimana nih Romo untuk di momen Natal ini sikap untuk saling menghargai dan juga toleransinya seperti apa? Silakan. Iya, tadi Ibu Silvi sudah memberikan dasar-dasar biblisnya ya. Bagaimana ajaran Kristiani itu punya inti pokoknya adalah kasih. Dan kasih itu ada di dalam diri Yesus sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang toleransi, maka kita bicara tentang realita. Saya orang Jawa, tapi saya nggak minta dilahirkan di Jawa sebagai orang Jawa dulu. Baik. Kira Pendeta Silvi juga tidak pernah minta lahir di mana, bentuknya seperti apa, dari orang tua siapa. Artinya saya mau mengatakan bahwa perbedaan itu adalah bagian dari kehendak Allah. Ya. Kalau kita mengakui bahwa ada pencipta, ada yang diciptakan. Dan siapa yang diciptakan itu? Ya kita manusia seluruhnya.
Maka dalam diri setiap pribadi itu ada martabat yang luhur. Karena ada diri Allah, ada kuasa Allah yang diberikan kepada setiap orang. Kalau nanti bicara tentang lingkungan termasuk di dalamnya begitu. Maka ya, tidak bisa tawar-menawar. Toleransi berarti menerima perbedaan. Ini harus diterima dulu ya. Dan perbedaan itu kan banyak sekali. Ya, perbedaan suku, saya dilahirkan sebagai orang Jawa, perbedaan budaya, bahasa, dan seringkali toleransi dikaitkan dengan agama, keyakinan yang berbeda. Itu bagian dari realita. Kalau kita bicara Indonesia, realita kebinekaan itu ya ada sejak dari semula begitu. Setiap agama punya sejarahnya sendiri-sendiri, punya kisahnya sendiri-sendiri. Apalagi kalau sudah bicara soal dogma, soal akidah yang terkait dengan apa yang diajarkan dalam agama itu nggak bisa dikutak-atik. Itu adalah ranah dari masing-masing agama. Tapi setiap agama bisa sama ketika bicara tentang kemanusiaan. Maka kalau kita bicara tentang Palestina, kita tidak bicara soal agama, karena di sana juga beragam. Tapi kita bicara tentang kemanusiaan, bagaimana ada perilaku-perilaku yang sangat merendahkan martabat manusia. Maka pimpinan Gereja Katolik mengatakan pada pesan Natalnya, hati kami ada di Bethlehem. Bethlehem itu wilayah Palestina. Yesus lahir di dalam wilayah Palestina. Bethlehem itu satu kota kecil di Palestina. Jadi kalau kita bicara tentang toleransi, sebenarnya kita bicara tentang kemanusiaan. Baru kita punya sudut pandang yang kurang lebih sama. Ya, karena sama-sama setiap agama saya kira mengajarkan manusia itu punya martabat yang luhur. Maka tidak pernah ada tawar-menawar untuk kekerasan dalam bentuk apapun juga. Baik. Maka Natal adalah ya toleransi, landasannya kasih yang lintas batas. Kasih itu kan tidak ada kasih ketika saya mengasihi seperti tadi hanya kepada yang selevel dengan saya, satu golongan dengan saya. Nah, itu berarti kasih yang bersyarat. Baik, kasih yang bersyarat ya. Tentunya kita harus saling toleransi dan juga saling menghargai. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311454, tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Hari ini kamu nak makan apa bela julah. Pilihlah menu yang lemak-lemak itu. Gratis. Aku yang bayar. Ay, lapang. Payo deh. Pokoknya kita pesan makanan yang paling mahal di sini. Ay, lemak-lemak galau di makanannya. Sampai bingung aku nak milih yang mana Yang mana menurut kau? Gimana? Lemak-lemak galau makanan di sini. Bingung aku mesennya yang mesen mana nih. Oi bro, kamu berdua nih. Milih makanan besaro, apa lagi milih yang lain? Pesen-pesen, jangan tak pesen. Aku bingung-bingung itu bro. Iya Nandel, kau nih milih makanan lagi nak milih capres. Yang namanya memilih itu hak kita galau. Tapi kita juga harus tahu dengan pilihan kita bakalan cocok apa tidak sama kita. Nah, di 2024 agak kan ada pemilu tuh. Cak mano kamu nak nentu kepilihan? Pilih makanan besaro. Ay, cacam kamu berdua ini. Ya sudah, kalau Cak itu aku nak pesen ini French fries. French fries, Del. Itulah pokoknya. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan.
Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Sriwijaya dan kita masih membahas mengenai makna Natal dalam kehidupan bermasyarakat dan juga masih bersama kedua narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Profesor Dr. Sylvia Magdalena Antang, MA, MTH, pendeta, dan juga narasumber kita kedua Bapak RD Yohanes Kristianto, Vikaris dan juga Jenderal Keuskupan Agung Palembang. Dan juga untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454. Baik, sebelumnya kita telah membahas ini mengenai toleransi dalam berkehidupan masyarakat. Tapi kalau berbicara mengenai nilai-nilai moral dan etika tentunya di dalam kehidupan sehari-hari ini sangat dibutuhkan. Apalagi sekarang bisa kita nilai generasi yang sekarang, generasi Z ataupun juga generasi Y dan juga milenial ini kadang semakin ke sini dengan kemajuan teknologi, nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari ini makin terlupakan. Kalau untuk Romo sendiri bagaimana nih Romo untuk perayaan Natal ini menjadi momentum refleksi bersama dengan nilai moral dan juga nilai etika dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Ya, saya kira sesuatu yang sangat penting ya. Kadang-kadang kita terjebak bahwa perayaan atau hari besar itu hanya sebatas pada ritual. Perayaannya meriah luar biasa ya. Tapi lupa bahwa ada nilai-nilai yang harus direnungkan, direfleksikan. Dan harus menjadi inspirasi untuk sebuah perubahan. Kalau dikaitkan dengan pertanyaan tentang bagaimana Natal itu bisa menjadi penggerak dan pendorong sebuah nilai yang harus dijunjung tinggi, etika dan moral. Saya kira harus dipahami dan dimengerti bahwa Natal bukan hanya sekedar sebuah perayaan, tetapi kita menghayati sebuah peristiwa kasih Allah kepada manusia. Itu harus menjadi tetap catatan yang harus dihayati terus-menerus. Kenapa? Karena kita ini berhadapan dengan dunia yang terus-menerus berubah. Melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, informatika yang sangat luar biasa. Dia ada dua sisi. Di satu pihak memang memberi kemudahan yang sangat luar biasa kepada manusia berkomunikasi. Sepertinya sekarang ini dunia kecil sekali toh. Informasi dari ujung dunia sana dengan waktu yang sangat singkat bisa kita dapat. Jadi ada begitu banyak kemudahan yang didapatkan oleh manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Tapi ternyata di sisi lain ada dampak yang luar biasa. Kalau kita lihat dampak negatifnya adalah bagaimana ego itu semakin berkembang. Ego itu semakin mewarnai dalam komunitas-komunitas kecil seperti keluarga. Ketika ego semakin mewarnai, maka yang akan terpengaruh adalah nilai-nilai luhur. Nilai kebersamaan, nilai persaudaraan, nilai sopan santun, nilai kalau orang Jawa mengatakan unggah-ungguh itu sudah semakin memudar dan seterusnya. Dan itu kelihatan.
Kalau kita lihat praksis sehari-hari, bagaimana ketegangan antara orang tua dan anak itu hanya gara-gara anak dipanggil tapi tidak pernah noleh lagi karena asik dengan gadgetnya kan. Tanpa disadari relasi itu sudah terganggu. Penghargaan terhadap yang lebih tua itu semakin memudar. Maka momen Natal sebenarnya momentum untuk benar-benar introspeksi diri. Untuk semua kalangan. Ya orang dewasa, anak-anak, remaja, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini benar-benar momentum untuk menemukan kembali nilai-nilai luhur yang dibawa oleh Yesus sendiri, yang kalau kita jadikan sebagai sebuah prinsip dasar moralitas, prinsip dasar beretika ada di sana. Saya kira itu, Pak. Jadi benar-benar menjadi momentum yang penting. Sekali lagi, supaya tidak hanya terjebak dalam perayaan yang luar biasa megah meriah di dalam gereja, tapi tidak berdampak. Sesudah perayaan Natal, pulang ke rumah, berantem dengan suami atau istri dilanjutkan. Itu kan harusnya tidak, toh? Iya, betul. Momen perayaan Natal yang dirayakan dengan penuh hikmat, didengarkan firman Tuhan di situ dan seterusnya, harusnya punya dampak yang mengubah relasi antar pribadi menjadi semakin baik, relasi antara orang tua dengan anak semakin baik dan seterusnya. Saya kira itu. Baik, tentunya juga bukan hanya merayakan saja dengan kemeriahan ataupun juga kemewahan, tapi harus ingat juga refleksi diri kita seperti apa. Kalau dari Ibu bagaimana nih Bu untuk perayaan Natal sendiri di tentunya nilai-nilai moral dan juga etika dalam kehidupan sehari-hari? Oke, menurut saya ini topik yang sangat penting sekali ya. Jika kita bicara tentang Natal, itu memang harus menjadi satu refleksi bagi kita bagaimana kembali mengangkat nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Terlebih dulu dari keluarga lah, seperti tadi Romo katakan, pribadi dulu gitu kan ya. Kemudian keluarga, kemudian gereja dan bermasyarakat. Hari ini dengan tema PGI bahwa segala kemuliaan bagi Allah dan damai di bumi. Kita juga ada bikin subtema itu damai di sorga, damai di bumi. Yang artinya apa yang dari sorga itu kita betul-betul bawa ke bumi ini. Ke tengah-tengah kehidupan kita. Begitu kan ya. Ya, bayi Natal itu kan, ya itu saya selalu suka bicara dari filosofinya. Begitu kan ya. Dikandung oleh Roh Kudus. Begitu kan ya, ya Romo ya. Artinya tanpa intervensi manusia. Kalau kita bicara tentang Natal, maka kita nggak bisa lepas bicara tentang kekudusan. Nah, kemudian yang menarik dari Friedrich Heider mengatakan begini, menitik beratkan upaya manusia mencari kesatuan melalui penyucian, harus hidup melalui hubungan yang pribadi dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan itu dicobai dari segala arah, Yesus Kristus ya. Tetapi sekali lagi dia tidak berdosa. Itulah yang membuat dia layak dan memenuhi satu-satunya standar Tuhan untuk menghapus dosa dan pelanggaran manusia dalam iman Kristen ya. Nah, dikaitkan dengan moral dan etika, tentu saja yang bicara tentang menjauhi kejahatan, berbicara tentang hal-hal yang baik, kekudusan, kemudian juga bicara tentang kasih. Itu adalah isi dari Natal itu sendiri. Artinya Natal harus bicara tentang itu. Sebab itu di momen-momen Natal, gereja-gereja berbicara tentang bagaimana kembali melihat atau introspeksi hidup di satu tahun yang telah dilewati. Apakah saya sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi sama, menjauhi hal-hal yang jahat. Mengasihi sesama itu kan artinya juga tidak melakukan kejahatan dalam kehidupan kita. Nah, ini kan nilai-nilai yang dianut oleh agama, oleh keluarga-keluarga, nilai-nilai moral dan nilai-nilai etika dalam kehidupan yang harus ditunjukkan, dinyatakan di dalam kehidupan hari lepas hari. Terlebih dalam kehidupan bermasyarakat.
Baik, tentunya juga nilai-nilai moral dan etika ini bisa dibilang semakin ke sini untuk anak-anak generasi muda semakin terlupakan. Tapi tentunya kita sesama masyarakat juga harus saling mengingatkan ya. Jangan sampai nilai-nilai etika dan juga moral terlupakan nanti di kehidupan selanjutnya. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454, tetaplah bersama kami. Oi Mang, cak mana? Milu lah dekat ini. Lado pencalon pemimpin untuk pilihan kita nih. Aduh lah Mang, kalau kamu? Ay, ado. Kan kita nih sesuai hati nurani itulah. Kalau aku masih bingung untuk kepemilian nih. Kalau ku baca dari visi misinya caknya bagus-bagus galau. Rakor kalau itu mau pilu gitu. Nah, tunggu dulu Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya lemak ngobrol lu. Ya, apa kabar sehat? Alhamdulillah. Yang aku nanyo dengan kamu itu, kamulah mesti kelum. Namun kamu terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Nah itu dulu yang harus pikir ke ketua. Kamu ada Android? Ada. Oh, kamu juga Google. Nah kamu ketik di telusuri ini ya. telusuri ya, terus DPT online. Di situ ada cek DPT online. Nah di situ pencarian data pemilu 2024. Nah, kaget di situ masuk ke NIK kamu. oh iya, Mang. NIK, nomor NIK kamu sudah. Iya, Mang. Baru klik pencarian, muncul nama kamu. Nah, alhamdulillah sudah aku, Mang. Nah, ngapa aku tak terketik nama aku di DPT online ini? Tidak terdaftar namanya? Iya. Belum terdaftar. Jadi ini, jadi kakek pada saat pelaksanaan tanggal 14 Februari kalau salah 2024. Kamu bawa KTP dan KK, daftar ke di TPS terdekat. Oh, langsung bawa ke sana, Mang. Yo, kakek injek formulir. Nah, isi data-data kamu di situ. Langsung kakek injek nomor 20. Nah, jadi pastikan Anda sebagai pemilih tetap di pemilu 2024. Kawan-kawan, kita sebagai pemuda harus menjalankan proses demokrasi. Kita kawal demokrasi. Aku tidak akan peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Buat apa kau hidup sampai 1000 tahun? Percuma aja pun kalau kita nggak berguna buat negeri ini. Lah, siapa yang tidak peduli? Sebentar lagi kan pemilu. Taulah, pasti kau golput. Onde mande, golput tuh sama saya kayak nggak peduli dengan proses demokrasi. Satu suara wakse bisa mengubah masa depan kita. Alamak Jang, sedih kali pun Bung Karno dengan pemuda Indonesia itu golput. Hah, Bung Karno, bener juga ya. Beri aku 10 pemuda, niscaya kuguncangkan dunia. Woi, mau kemana woi? Woi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Suara Sriwijaya. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454. Dan tentunya kita masih membahas mengenai makna Natal dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelumnya kita mungkin sudah membahas lebih dalam mengenai nilai-nilai moral dan juga etika yang mungkin semakin kesini makin banyak dilupakan untuk generasi Z ataupun generasi milenial. Tapi kalau untuk di momen Natal ini seperti apa nih Romo, kegiatan amal dan juga kepedulian sosial selama Natal ini apakah juga dapat membantu disparitas dalam sosial di masyarakat? Bagaimana Romo? Ya, biasanya yang terjadi khususnya di dalam gereja, kegiatan seputar Natal itu selain peribadatan lalu ada
bakti sosial, entah bakti sosial kesehatan, bingkisan Natal dan seterusnya. Tapi sebenarnya ini hanya sifatnya aksidental saja, hanya perayaan-perayaan. Yang menurut saya penting adalah bagaimana Natal itu ajakan untuk punya kepedulian sosial, bukan hanya pada momen-momen khusus ya. Karena masalah sosial itu tidak terjadi secara aksidental. Oh, masalah sosial hanya Desember, masalah sosial hanya April, atau hanya November, tidak. Tapi masalah sosial itu ada di sekitar kita kapan saja dan di mana saja. Situasi kemiskinan, situasi bencana, situasi begitu banyak orang yang memang membutuhkan bantuan. Maka Natal adalah ajakan untuk melatih kepekaan, ya, bersolidaritas seperti Allah yang solidaritas dengan manusia. Maka setiap orang Kristiani yang merayakan Natal itu diajak untuk menjadikan kasih, perbuatan kasih, apa yang diserukan oleh Allah sendiri, supaya itu bukan hanya firman yang didengarkan, tapi dilakukan. Solidaritas itu menjadi identitas Kristiani. Nah, saya seringkali mengatakan begitu. Jangan lupa saudara-saudari, solidaritas kita, kepedulian kita, kasih kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan itu adalah identitas. Kalau dia identitas, dia melekat dalam diri. Kepekaan itu akan muncul ketika menyaksikan atau melihat situasi atau keprihatinan sosial. Di situ responnya langsung muncul. Kalau momen Natal itu kan hanya setahun sekali. Kan tidak mungkin kita sosialisasi kita atau solidaritas kita itu hanya setahun sekali, kan tidak. Tapi harus menjadi inspirasi terus-menerus. Nah, saya pikir Natal itu masanya hanya singkat sekali. Tapi bagaimana Natal akhirnya menginspirasi untuk perbuatan-perbuatan kasih di sepanjang tahun bahkan. Baik. Jadi saya kira itu yang menjadi catatan penting supaya kita tidak hanya terjebak pada ritual yang luar biasa, tapi implementasinya atau dampak berikutnya ya tidak ada dampak yang mengubah. Bukan itu maksudnya. Betul sekali. Jadi memang momen kepedulian sosial ini jangan cuma hanya di momen-momen tertentu saja, hari-hari tertentu ya. Memang harusnya setiap hari kita saling membantu, saling mengasihi juga tentunya ya. Harusnya tiap hari memang ya, bukan hanya hari-hari tertentu saja. Tapi kalau untuk Ibu sendiri bagaimana ini Ibu untuk kegiatan amal dan juga kepedulian sosial ini seperti apa? Oke, saya sih melihat dari ini ya, bagaimana kegiatan amal dan kepedulian sosial selama Natal itu dapat membantu mengurangi disparitas sosial dalam masyarakat. Artinya ada perbedaan gitu ya, disparitas ya. Natal sesungguhnya bicara tentang kepedulian Tuhan yang luar biasa terhadap umat manusia. Dan kepedulian di sini dia tidak hanya memandang pada satu golongan, ya. Dia datang kepada orang-orang Majus yang disebut sebagai orang bijaksana, orang pintar, berpendidikan dan kaya raya. Tetapi dia juga datang kepada para gembala yang di padang Efrata di tengah malam hari. Orang-orang yang dimarginalkan, artinya orang-orang yang tidak dipandang, begitu kan ya. Jadi Natal itu bicara tentang kasih Tuhan merata kepada semua orang. Amal dan kepedulian itu sebenarnya merupakan satu sikap atau aplikasi dari pemahaman-pemahaman kita tentang ajaran-ajaran Tuhan ya. Jadi ajaran itu untuk apa kan kalau hanya di atas kepala saja atau di otak atau di ini saja tapi tidak direalisasikan, begitu kan ya. Jadi Natal berbicara tentang kepedulian tertinggi Tuhan kepada manusia, dan sebab itu kita sebagai buat manusia juga harus melakukan hal yang sama. Justru orang-orang yang membutuhkan itu butuh kepedulian dan perhatian daripada kita. Sebab itu biasanya di momen-momen Natal seperti ini gereja-gereja memiliki program masing-masing ya. Program untuk beramal bakti, entah ke panti jompo, ke panti asuhan,
atau juga memperhatikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Umat itu diajarkan bagaimana bisa berbagi, ya, sekalipun mungkin dia tidak punya berkelebihan, tetapi bisa turut serta merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Apalagi kalau sedang dalam musibah, bencana alam dan lain sebagainya. Gereja harus tetap ajarkan itu. Seperti tadi Romo katakan, jangan hanya di momen Natal, tapi itu akan menjadi satu gaya hidup. Jadi program gereja terus menerus dan menjadi gaya hidup umat. Yang menarik adalah tentang Natal ini kita berbicara tentang, kalau itu bicara tentang kepedulian sosial, sebenarnya kita juga bicara tentang persamaan gender. Baik, itu juga persamaan gender, ya. Jadi artinya begini. Yang menarik adalah seringkali Injil Lukas ini menjadi Alkitab atau kitab yang dipakai oleh tema-tema Natal. Maria mengatakan bahwa jiwaku, aku berbahagia dan jiwaku memuliakan Tuhan, juru selamatku. Kenapa di dalam kitab Lukas ini begitu banyak ditonjolkan tentang perempuan-perempuan? Banyak sekali yang berkaitan dengan perempuan. Bahkan orang-orang kusta yang disentuh oleh Yesus, disembuhkan oleh Yesus, ya, orang Samaria yang baik hati dan lain sebagainya, ya. Itu bicara tentang kepedulian sosial, bicara tentang kesamaan gender. Kenapa perempuan tadi saya katakan di sini diangkat oleh Tuhan? Penulis Lukas ini menarik, karena penulis kitab ini kan kalau kita ini kurang lebih 40 orang penulisnya, ya. Dan satu-satunya yang bukan orang Yahudi adalah Lukas, Injil Lukas, kitab Injil Lukas. Dia bukan orang Yahudi tetapi dia punya pandangan dan mata yang luar biasa melihat dan menyoroti setiap hal yang dilakukan oleh bayi Yesus, oleh bayi Natal, oleh Yesus itu. Dia melihat bahwa Yesus ini orang yang begitu memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap manusia, terkhusus perempuan, yang pada konteksnya zaman itu, ya, perempuan tidak terlalu dianggap. Betul. Atau bolehlah kita katakan termasuk golongan yang dimarginalkan, ya. Dan perempuan, konsep perempuan sampai hari ini dalam budaya-budaya tertentu pun, bahkan kita masih berhadapan dengan KDRT, kekerasan terhadap perempuan dan anak, ya, khususnya terhadap perempuan-perempuan. Masih banyak perempuan-perempuan yang belum dianggap sama haknya dengan pria. Di momen Natal ini kita kembali diingatkan bahwa semua manusia, laki-laki atau perempuan, dengan status sosial apapun, semua sama di mata Tuhan. Biarlah umat Kristiani kita di momen Natal ini, mari meningkatkan kepedulian kita, khususnya kesejahteraan sosial satu dengan yang lainnya. Artinya juga bicara tentang keadilan. Baik, tentunya harus keadilan di kehidupan masyarakat, ya. Dan Betul. juga mengurangi disparitas sosial di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Tapi kembali ke Romo ini, Romo. Apakah juga semangat Natal ini bisa menjadi landasan untuk membangun lingkungan yang lebih inklusif dan juga berkeadilan? Apalagi kita bisa dibilang sekarang ini momentum pemilu. Jadi perpecah belahan yang pilih A ataupun pilih B sudah mulai nih kerasa nih. Bukan hanya toleransinya saja. Kira-kira seperti apa nih, Romo? Mungkin saya menambahkan sedikit tentang kepekaan sosial tadi, ya. Kalau di momen Natal itu biasanya ada tampilan kandang, ya. Yesus lahir bukan di tempat yang sangat luar biasa, tapi Yesus lahir luar biasanya itu di tempat yang biasa dipakai untuk hewan. Ini mau mengatakan apa? Mau mengatakan bahwa Allah yang begitu besar itu, dia hadir dalam kesederhanaan, di dalam keterbatasan seperti itu. Sebenarnya juga mau mengatakan bahwa Allah yang begitu besar itu hadir dalam konteks manusia yang serba terbatas, penuh dengan dosa. Allah mengosongkan diri, kan? Itu luar biasa, kan? Allah yang begitu luar biasa itu mau menjadi manusia, sama seperti manusia. Maka digambarkan dia lahir dalam kesederhanaan, dalam keterbatasan. Nah, saya kira kalau kita melihat kandang Natal, di situ ada dua pribadi, Yosef, ada Maria, pribadi-pribadi yang jujur, yang tulus, yang rendah hati. Nah, itu menjadi tokoh yang bisa sungguh-sungguh menginspirasi banyak orang. Bagaimana keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Yosef dan Maria itu
mempunyai daya yang mengubah, menjadi inspirasi dan akhirnya menjadi daya yang mengubah. Yang membuat akhirnya terbuka pada kan ini kenyataan Allah yang hadir seperti itu sebenarnya terbuka bagi kenyataan manusia yang bersalah, manusia yang berdosa. Baik. Bukan tertutup tapi terbuka bagi manusia yang seringkali jatuh dalam dosa. Nah, dalam konteks masyarakat sekarang ini kita masuk dalam tahun politik ya. Betul. Tahun politik itu bagian dari dinamika berbangsa dan bernegara. Politik itu adalah sebuah cara untuk mendapatkan kedudukan, kekuasaan, otoritas. Maka ada banyak pihak yang punya kepentingan. Betul. Entah pribadi, entah partai, yang kemudian melibatkan banyak orang yang kalau tidak hati-hati maka akan muncul tembok-tembok pemisah ya, pengkotak-kotaan. Ini bagian ini, kelompok ini, golongan ini dan seterusnya. Kalau kehilangan landasan demokrasi yang bersih, yang punya tujuan kemajuan bangsa atau keutuhan bangsa dan negara ini. Baik. Maka Natal menjadi momen di mana semua umat Kristiani diajak berperan serta, aktif untuk ya sebagai warga negara ikut bertanggung jawab. Jangan sampai yang berkembang justru politik yang dengan tanda petik politik yang kotor. Baik. Hanya untuk kepentingan kekuasaan melulu. Tapi sesudah berkuasa lupa segala-galanya. Betul sekali. Ya, saya kira itu penting Baik. sekali. Itu juga tentunya kita sebagai warga negara yang juga harus turut serta dan juga berperan Betul. aktif dalam pemilu damai di 2024 mendatang. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Suara Sriwijaya dan kita masih membahas mengenai makna Natal dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711-311454. Dan kita lanjutkan kembali, sebelumnya dari Romo sudah memberikan mengenai semangat Natal ini menjadi landasan juga untuk di momen pemilu ini kita harus sama-sama berpartisipasi dan juga jangan sampai kita mudah terserap dengan informasi-informasi yang hoax tentunya yang makin merajalela. Untuk Ibu Sylvia sendiri bagaimana Ibu untuk semangat Natal yang juga menjadi landas untuk membangun lingkungan masyarakat yang lebih inklusif, berkeadilan juga di momen pemilu saat ini? Iya.
kita punya Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara kita. Betul. Bahwa sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitu kan ya. Jadi kalau kita melihat dari apa yang Mbak Kiki tadi tanyakan, bahwa dapatkah semangat Natal menjadi landasan untuk membangun lingkungan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan? Harus dong, harus. Kenapa harus ya? Karena bicara tentang Natal itu adalah satu karya terbesar Tuhan, bagaimana keadilan itu dinyatakan. Manusia tadi berdosa, kalau orang berdosa kan harus dihukum, begitu kan ya. Kalau hanya dikasih doang kan, diberi kebebasan saja, artinya terjadi ketidakseimbangan. Betul. Sebab itu Allah datang ke dunia, dia mengasihi manusia, tapi dalam kasih itu ada tindakan keadilan, ya, yang artinya bahwa dia harus mati bagi umat manusia. Dan di dalam firman juga mengatakan terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Itu bicara tentang pribadi Natal. Kita kaitkan dengan momen pemilihan presiden, wakil presiden, dan juga pilkada lah ya untuk saat ini. Kita sebagai masyarakat, umat, dan juga warga negara Republik Indonesia yang baik, ingat tadi Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya bahwa di momen-momen pemilu seperti ini, ingat kita harus tetap memanusiakan manusia. Yang artinya jangan demi kepentingan kita sendiri, demi kepentingan partai kita atau tujuan-tujuan kita, sampai akhirnya ada pihak-pihak tertentu yang harus menjadi korban kita, begitu ya. Keadilan artinya juga bicara tentang kejujuran dong, gitu kan ya. Jadi di momen pemilihan pemimpin kita di tahun 2024 ini, harapan kita semuanya bisa berjalan dengan adil, jujur dan transparan. Artinya tidak ada penipuan-penipuan ataupun tidak ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan, supaya bangsa Indonesia bisa menuju kepada cita-cita bangsa ya. Satu cita-cita yang luhur, adil, makmur dan sejahtera. Jadi itu Natal selalu ingatkan hal tersebut, bahwa Tuhan mau segala sesuatunya berjalan dalam keadilan, mengajak untuk melakukan sesuatu berjalan dalam kejujuran dan tetap memperhatikan dan mengutamakan perikemanusiaan. Baik, dan tentunya juga kadang di masa politik saat ini juga banyak ini memanfaatkan agama untuk dijadikan sebagai bekal untuk di politik nih. Jadi jangan sampai seperti itu ya, Romo dan Ibu ya. Baik, tentunya juga peran keluarga dan juga merayakan Natal ini dapat menjadi fondasi yang kuat dan juga kesejahteraan dalam harmoni dan masyarakat. Jadi, dari Romo sendiri bagaimana Romo di momen Natal ini, dan juga boleh dilanjutkan dengan harapan dan pesan di momen Natal saat ini di kehidupan bermasyarakat tentunya. Baik, kebetulan di Gereja Katolik khususnya di Keuskupan Agung Palembang, kita memasuki yang namanya Tahun Keluarga. Ini dalam rangkaian arah dasar Gereja Katolik Keuskupan Agung Palembang. Jadi 1 tahun ini memang kita tema besarnya adalah keluarga Kristiani, adalah gereja rumah tangga. Jadi permenungan, setiap keluarga diajak untuk merenung nilai-nilai keluarga, nilai-nilai ikatan perkawinan, nilai persaudaraan, kekeluargaan yang tidak bisa dilepaskan dari unsur-unsur gereja harus ada di sana. Keluarga menjadi tempat di mana setiap anggotanya itu menemukan ajaran Tuhan. Setiap anggota keluarganya menghayati ajaran kasih Tuhan, karena dasar dari setiap keluarga adalah kasih yang dimulai dari ikatan perkawinan antara pria dan wanita, dan kasih itu kemudian sampai kepada setiap anggota keluarga yang lainnya. Mengapa ini penting? Karena sangat disadari begitu banyak keluarga yang sekarang ini berhadapan dengan problem yang sangat luar biasa. Krisis cinta kasih di dalam keluarga itu menjadi bagian dari krisis begitu banyak. Karena keluarga itu adalah sel terkecil dari masyarakat. Kalau sel ini rusak, maka yang terganggu juga adalah seluruh tubuh. Yang terganggu adalah masyarakatnya. Maka Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang memberikan surat gembala. Surat gembala itu isinya himbauan, ajakan
lalu pedoman-pedoman bagaimana keluarga Kristiani harus mulai berbenah. Paus dikutip juga dalam surat gembala itu, bahwa di dalam setiap keluarga itu terdiri dari orang-orang yang tidak ada yang sempurna. Baik. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna, tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi yang ada adalah kasih yang mengajak untuk pertobatan, pembaharuan, saling menghargai, saling mengampuni, dan seterusnya. Banyak keluarga selamat karena menghayati saling mengampuni. Karena tadi tidak ada seorang pun yang sempurna. Siapa saja, kapan saja bisa jatuh ke dalam dosa. Maka Natal ini setiap keluarga Kristiani diajak bercermin pada keluarga Nazaret. Baik. Di dalamnya ada Yosef, Maria, dan Yesus. Kita jadikan itu role model, model keluarga bahagia, model keluarga kudus, model keluarga yang berkenan kepada Allah. Dan itu yang dijadikan cerminan bagi setiap keluarga Kristiani. Setiap suami diajak merefleksikan diri, peran, tugas, dan tanggung jawabnya seperti keutamaan yang dimiliki oleh Santo Yosef, bertanggung jawab, jujur, tulus, ya, penuh kasih. Setiap ibu juga diajak bercermin pada pribadi Bunda Maria. Baik. Yang rendah hati, yang selalu taat dan takut kepada Tuhan. Saya kira itu momen Natal ini setiap keluarga Kristiani, ayo kita jadikan keluarga Nazaret itu model dari setiap keluarga Kristiani. Harapannya keluarga yang bahagia akan berdampak pada masyarakat yang rukun, damai, dan bahagia juga. Baik, untuk Ibu Sylvia seperti apa Bu pesan dan harapannya di momen Natal ini yang makna dalam Natal di kehidupan sehari-hari? Silakan Ibu. Baik, merayakan Natal dapat menciptakan pondasi kuat dalam kesejahteraan dan harmoni dalam masyarakat. Tadi Romo sudah mengupas tentang keluarga. Memang harus mulai dari unit yang kecil dulu, ya, unit keluarga, baru ke gereja, masyarakat, bangsa dan negara. Baik. Hal yang sederhana untuk kita lihat, di momen Natal ini menjadi momen bagi kita untuk bisa bersama-sama dengan masyarakat lingkungan di mana kita berada. Ada namanya Sanjo-Sanjo. Sanjo-Sanjo. Jadi kita membuka pintu rumah, kita bersuka cita, dan kita undang tetangga kiri kanan kita untuk turut serta dalam menyambut dan merasakan sukacita yang dirasakan oleh umat Kristiani. Itu sudah membangun kesejahteraan dan harmoni dalam masyarakat. Baik. Dan juga saat kita Natal, ada para petugas dari TNI Polri yang mendampingi kita, yang mendukung kita, itu harmoni. Betul dalam sekali. Masyarakat. Harmoni dalam masyarakat. Baik, terima kasih tentunya Ibu Dr. Sylvia Magdalena Antang, MA dan MTH, juga pendeta yang sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan, juga Romo RD Yohanes Kristianto, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Palembang, sudah hadir di tengah-tengah Hari Raya Natal ini, sudah menyempatkan hadir dan juga berbincang bersama kami di Suara Sriwijaya. Terima kasih dan tentunya selamat Hari Natal untuk Ibu dan juga Robo. Dan pemirsa, demikianlah Suara Sriwijaya kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Bye.